Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas mengenai psikologi hubungan intim suami istri. Ini sering menjadi biang dari perselingkuhan. Jadi perlu ada ilmu khusus mengenai hal ini. Edukasi di sini benar-benar ilmu psikologi untuk keutuhan rumah tangga. Psikologi hubungan intim suami istri. Nah, banyak laki-laki tidak memahami hal-hal penting mengenai psikologi wanita, terutama soal seks. Laki-laki itu bisa melakukan hubungan seks tanpa rasa. Bisa. Nggak semua. Saya tidak menggeneralisasi. Tidak. Jadi laki-laki itu bisa tanpa rasa, bisa tanpa cinta. Ya walaupun ada laki-laki yang perlu pakai cinta gitu loh. Tapi wanita itu sangat-sangat butuh rasa, butuh engagement, butuh bonding, butuh cinta gitu loh. Sehingga mohon maaf, saya tidak menjudge ya, saya hanya menyampaikan realitas. Makanya wanita-wanita yang tanda petik berjualan, itu wajahnya fake. Agak aneh wajahnya. Karena selama ini dia berperang, memerangi dirinya sendiri. Dia nggak mau sebenarnya, tapi dia terpaksa. Jadi saya dan aku tuh berlawanan, berperang. Sehingga wajahnya fake. Beberapa psikolog bisa ngeliat seorang wanita sekali lihat, oh ini fake, ini dia sering membohongi diri nih dalam hal begitu tuh. Karena wanita tuh nggak bisa sebenarnya. Pada intinya wanita tuh nggak bisa kalau tanpa rasa. Walaupun memang ada wanita yang high libido ada, tapi itu minoritas. Ya, perempuan yang libido tinggi itu minoritas, sedikit, nggak banyak. Saya bicarakan tuh yang kebanyakan. Nah, mengapa ini saya penting sampaikan? Suami-suami nggak ngerti ilmu beginian, waktu istrinya nggak mau melayani, dia bilang, istriku tuh nggak amanah jadi istri, istriku tuh nggak bener gitu. Masa aku minta aja nggak dikasih? Nah, karena nggak ngerti beginian, perempuan itu, istri itu, harus kamu baikin 2 hari, 3 hari sebelumnya. Kamu kemarin baru berantem, hari ini minta, ya nggak bisa lah gitu loh. Yang gini-gini kan harus paham juga gitu. Istrimu kan nggak jualan. Dia itu adalah istrimu gitu loh, yang harus kamu hargai. Nah, yang ini kalau nggak dipahami sering terjadi perselingkuhan. Wah, istriku udah nggak melayani aku, dia udah nggak cinta aku. Bukan nggak cinta, bukannya soal mood yang seasonal, mood yang temporer gitu loh. Jadi laki-laki butuh kesabaran, dan untuk sabar butuh ilmu. Kok cuma sabar nggak bisa, harus ada ilmunya. Ilmunya adalah wanita itu with feeling gitu loh, ya. Wanita itu harus dibaik-baikin, dihargai, berikan rasa nyaman. Kalau soal seks udah gampang gitu loh. Jadi jangan harap bisa dapat seks tapi kamu nggak memberikan rasa nyaman, nggak memberikan pengertian pada istri, nggak mau dengerin gitu loh. Jadi gini, salah satunya juga soal mendengarkan ya. Wanita itu kepuasannya adalah kalau suaminya mau mendengarkan. Dengerin aja, oh gitu, oh iya, terus gimana lagi sayang? Mendengarkan, karena antara mendengar sama mendengarkan itu 2 hal berbeda. Dalam bahasa Inggris juga berbeda tuh, hear and listen. Kalau hear tuh mendengar, itu lagi, udah bosan gua. Itu hear. Tapi kalau listen, oh ya ampun kok bisa gitu sayang? Gimana ceritanya coba? Kok bisa begitu ya? Nah, itu listen. Istri kalau kamu listen kayak begitu, dia akan nafsu sama kamu. Ini saya nggak bilang pornografi ya. Ini apa adanya, ini ilmu nih. Jangan sampai jadi suami itu penuntut aja. Kamu kok nggak melayani aku? Udah seminggu nggak layanin aku. Nggak bisa gitu dong. Kamu nggak memberikan cinta, nggak membuktikan kamu cinta dia. Istri juga sangat butuh mendengarkan kata-kata cinta, kata-kata manis dan apresiasi dari kamu. Ya cinta kan dalam hati, mas, masa harus dikatakan? Oh nggak bisa, dunia wanita tuh berbeda. Cinta memang perlu dibuktikan dengan kenyataan. Seperti kamu setia, kamu berjuang, kamu bertanggung jawab, menafkahi keluarga. Tapi cinta juga butuh diucapkan. Karena wanita itu butuh mendengar gitu. Kata-kata manis, kata-kata sayang, apresiasi. Sayang, masakanmu enak loh. Enak banget, sumpah. Aku yang harusnya bisa beli makan di luar, tapi bela-belain pulang demi makanan istriku. Kan enak gitu kalau begitu. Dan juga perempuan kan butuh belayan gitu ya. Masing-masing orang memang berbeda preferensinya. Ada yang wanita yang suka diusap pundaknya, ada yang suka cium keningnya, ada yang suka dipeluk dari belakang gitu, ada yang cuma sekedar diusap rambutnya. Tanya istri kamu, sayang kamu tuh pengennya diapain? Sukanya apa bahasa cintanya kamu, bahasa cinta yang secara fisiknya. Jangan cuma mencintai keluarga dalam hati. Saya itu banyak menangani anak-anak yang figur ayahnya tuh kurang, gara-gara ayahnya itu ilmu parentingnya 0, yang menganggap cinta kepada keluarga cukup dalam hati. Wah, kosong jadinya. Kayak padang gurun gitu. Jadi wahai bapak-bapak, wahai para suami, istrimu, anakmu butuh bahasa kasih yang berupa sentuhan. Ya, kamu sentuh kepalanya, cium keningnya, itu berarti banget. Bagi kamu sepele, bagi dia sangat berarti. Suami mempersepsikan istri udah nggak mau melayani. Padahal bukan nggak mau melayani, kamu nggak bisa membangun moodnya dia. Yang soal seks ini saya harus sampaikan di sini bahwa banyak laki-laki selingkuh karena seks, nggak dapat kepuasan dari istri. Karena kamu tidak memberikan
kepuasan batiniah berupa mendengarkan dia, lalu dia semarah apapun kamu tetap dewasa, sabar. Perempuan itu ada sungkan-sungkannya gini, wah suamiku itu udah gue marahin, gue sering ngambek, dia sabar banget, aduh gue sungkan. Mampu nggak kamu membuat istri kamu tuh sungkan sama kamu? Gue mau marah lagi, malu nih. Istri itu bisa sungkan-sungkannya gitu. Jadi dengan kematangan kamu, kedewasaan kamu itu sangat membantu. Nah juga jangan semena-mena lah, baru berantem tadi pagi, ntar malam udah minta. Nggak bisa dong. Perbaiki dulu hubungan. Manusiakan istrimu, hargai dia, tempatkan dia itu adalah teman hidupmu, partner hidupmu. Kita laki-laki emang beda. Laki-laki itu kalau kamu belajar neurologi, otak laki-laki kalau di-scan, area soal seksnya itu memang lebih luas area soal seksnya. Perempuan tuh lebih kecil. Makanya kalau menduda dan menjanda beda tuh. Wanita tuh lebih kuat menjanda, bahkan ada yang sampai tua nggak kawin-kawin lagi. Kalau laki-laki baru menduda 2 bulan udah kawin lagi. Tidak semua laki-laki ya, saya nggak menggeneralisir gitu. Karena memang ada laki-laki yang low libido ada. Jangan sesekali berburuk sangka istriku udah nggak melayani aku, dia sudah jahat, dia udah nggak mencintai aku. Semuanya gara-gara kamu juga sebenarnya. Kamu terlalu melukai dia, nggak mau punya waktu untuk dia. Karena banyak istri itu mengeluh bahwa suamiku itu loh mas nggak pernah mau dengerin aku. Kalau aku curhat selalu ngomongnya itu lagi, bosen gua dengernya gitu. Perempuan kalau curhat emang suka hal yang nggak penting, tapi itu nggak penting bagi dunia laki-laki. Bagi perempuan penting banget. Seperti misalnya ember bocor, apalagi tuh. Ada deterjen lebih murah 1.000 perak di toko A, toko B lebih mahal gitu. Emang nggak penting bagi dunia laki-laki, dengerin aja. Karena terkadang perempuan curhat itu tidak selalu untuk dapat solusi, cuman pengen didengerin aja gitu loh. Karena perempuan kan 5.000 kata sampai 10.000 kata. Nah makin tua makin jadi tuh. Kalau nenek-nenek yang di panti jompo tuh udah 20.000 kata tuh. Kamu coba ke panti jompo dengerin oma-oma curhat. 20.000 kata, 30.000 kata. Karena selingkuh, ada juga wanita yang selingkuh karena merasa bahwa japrak lebih mau mendengarkan. Ada laki-laki lain lebih mau mendengarkan. Cuman begini, saya atur ya supaya netral ya. Perempuan kalau curhat juga lihat-lihat kalau suami pulang kerja capek kan nggak bisa tuh. Curhat tuh kepada suami itu ada rumusnya. Setiap 5 menit berhenti sebentar, ngakak-ngakak dulu, gelitikin dia, nanyain mau makan apa nanti. Karena kalau mau curhat setengah jam nggak berhenti, nggak ada iklan-iklannya, hilang tuh. Dia cuma ingat di awal, sama di akhir, di tengah syukur-syukur ada yang menarik. Dia dengar, kalau nggak yang lainnya hilang. Jadi kalau curhat mau rencana 20 menit, 5 menit curhat, iklan dulu tuh. Saya mau makan apa nanti? Ngobrol lagi. Dari kamu kasih selingan iklan, menit-menit awal kamu cerita lagi, itu dia dengar lagi, udah fresh, grafiknya udah naik lagi. Kalau kamu curhat setengah jam, nggak pernah berhenti, turun. Hilang tuh semuanya. Begitu ada jeda, naik lagi. Jeda, naik lagi gitu. Karena sering terjadi begini nih. Wanita curhat 10 poin, oke? Yang suami dengar cuma yang poin pertama, keempat misalkan sama yang ke-10, oke? Padahal poin paling penting nomor 7 misalkan, paling penting. Nah, suatu saat ketika ada masalah, istri merasa, loh kok dia melakukan itu lagi? Padahal aku udah ngomong, aku nggak suka yang begitu tuh. Aku nggak suka dia begitu, kenapa dia lakukan? Dia ngomong, sayang kok kamu gitu sih? Padahal aku udah ngomong loh. Hah? Kapan kamu ngomong? Jadi poin ke-7 itu kamu menyampaikan di tengah banget, yang dia tuh udah ngeblank, kamu kelamaan soal curhatnya. Tuh waktu dia bilang, kapan kamu pernah ngomong sayang? Istri akan ngomong gini biasanya, emang ya kamu emang nggak pernah dengerin aku gitu. Jadi perlu diatur kalau mau curhat setengah jam dibagi beberapa kali iklan. Di TV aja tuh setiap 10 menit iklan, di radio setiap 7 menit malah. Ya, jadi kalau di radio itu biasanya berita, terus 7 menit lagu gitu. Lagu ini kan supaya meremajakan konsentrasi kita. Banyak wanita yang sedang mengalami lelah jaga anak, setiap malam pasti bangun karena jam tidur bayinya jam tidur Amerika gitu kan. Siang pagi bayinya tidur, malamnya begadang kan gitu. Kondisi seperti itu ya istri nggak bisa melayani kamu harus paham juga. Mas suami saya itu ya nggak mau bantu jaga anak. Tengah malam anak mau bikin susu ya dia malah tidur di sofa di ruang tamu nggak mau diganggu katanya. Masa-masa ini nih, masa-masa kritikal seperti ini nih. Istri harus bangun tengah malam, lelahnya luar biasa dan jenuh pula. Ya, wanita yang habis lahiran itu jenuhnya minta ampun. Apalagi dulu pernah aktualisasi diri, pernah kerja kantor, pernah bisnis, tiba-tiba di rumah tiap hari lihat baskom, tiap hari lihat apa tuh, kompor, ya lihat wastafel. Jenuh gitu loh. Lalu mulai uring-uringan lah, mudah marah, segala macam. Itu sebenarnya bukan dia jadi pemarah, bukan. Itu dia lagi lelah, lagi bosen. Coba sesekali bawa keluar, cuma sekedar bawa ke Indomaret, ke Alfamart udah cukup gitu, bawa keluar gitu loh. Kalau suami kan enak, masih keluar bekicot di pohon pisang, masih ada selingan. Kalau istri kan jenuh itu sangat luar biasa nggak enak. Oke, semoga video ini bermanfaat, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Bagi kamu yang udah melek psikologi, yang merasa bahwa terapi psikologi itu penting, follow Instagram saya @dedisusanto_pj_official. Di story itu ada jadwal training. Ikuti training itu biar kamu lega, biar kamu plong. Namun ketika kamu lihat jadwal training, ternyata kamu berada di kota yang nggak ada di jadwal, kamu bisa ikut program
training pribadi dengan saya, nanti via telepon. Nah, cara daftarnya gimana? Kamu harus DM ke Instagram Kuliah Psikologi. Ini ada di layar, kamu tinggal DM ke sana, nanti akan diberitahu prosedurnya untuk training pribadi via telepon. Kamu di terapi sekarang, kamulah yang merasakan manfaatnya. Lebih lega, kerja, kuliah juga lebih enak, badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, kreativitas muncul, produktif lagi. Manfaatnya berkali-kali lipat. Sampai jumpa, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Terima kasih. Saya pengen tahu siapa yang nonton sampai detik ini. Bener-bener yang kagum aja. Pengen tahu siapa sih kamu gitu loh. Kok segininya cari ilmu, diniatin, belajar sampai akhir video. Keren banget. Tolong muncul di komen. Komentarnya adalah koma. Kasih tanda koma. Kenapa sih kamu harus muncul? Aku tuh sebagai orang yang suka ngilmu, ya seneng aja kalau ketemu orang yang sekaum gitu. Kaum haus ilmu. Muncul ya, komen, tanda, koma. Kalau ada yang balas komen kamu, ini apaan sih pada komen tanda koma? Kamu nggak usah jawab, tolong. Jangan jawab. Kalau kamu jawab, oh ini kata Mas Didi yang nonton sampai detik sekian, kasih tanda koma, nanti mereka juga ikut-ikutan. Saya jadi nggak tahu mana yang suka ngilmu, mana yang enggak. Tolong ya. Terima kasih.